Sebelum orang lain memiliki, sebelum orang lain menikmati, wali itu sudah menikmati. Itu masih di dunia. Itu bagi orang-orang yang alhamdulillah, orang kasyaf. Kira-kira kalau kamu dikasih duduk melihat begitu, kira-kira mau kelupusan keluar rumah atau tidak? Ya mungkin kan? Langsung bebas sajadah, nikmat. Mau ke Italia, mau ke 7 negara, ya, nggak perlu ikut traveling, nggak perlu. Kamu baru berangkat, dia sudah sampai di sana dikirim, gitu. Itu seperti imam-imam, ya, andai kata mereka dibukakan oleh Allah Ta'ala, hasil riset orang yang berpikir mengingat Allah, niscaya dia tinggalkan semua kesenangan-kesenangannya. Itu baru dikir. Kami pun ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Ya Rahman alam semesta. Udah sampai ke Muncar, sampai ke Berlin, sampai ke Turki, sampai ke Mesir, ya. Begitu ya Rahim masuk orbit langit, nggak perlu pakai Apollo lagi. Apollo masih satelit masih apa? Permukaan, sedangkan ilmu Allah Ta'ala as-salatu mi'rajil mu'min, salatnya orang-orang mukmin itu liber, terbang. Itu Allahu Akbar, ras, hilang, tembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu kalau orang bertanya, bagaimana itu guru? Sholat khusyuk itu jebol langit, itu sholat khusyuk, bukan motong merem itu khusyuk, ya. Allahu Akbar, tembus sobek yang namanya langit itu sampai 7, itu namanya sholat mi'raj. Kepalamu sampai di langit 7, sampai gitu, kayak di pantai. Ini langit biru 2, naik lagi 7.
Ya kalau kita ini ya digusuk-gusukkan saja, makanya dimermin, gusuk gitu ya. Ya kelihatan paling ya mertua marah-marah kan kita belanja atau apa gitu. Maka sangat dekat sekali Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, innal ladzina inda rabbika la yastabiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa la yasjudun. Sadaqallahu adzim. Surat Al-A'raf ayat 206. Sesungguhnya malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan untuk menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanya yang mereka bersujud. Jadi mana malaikat diciptakan berdiri toh. Diri. Bertasbih. Ya. Mulai diciptakan dari Nur Nabi Muhammad SAW sampai kiamat, tidak minum dan tidak makan, bertasbih 24 jam sampai kiamat. Ada malaikat yang cuma rukuk bertasbih, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, rukuk. Ini nggak berubah, mulai diciptakan sampai kiamat. Ada malaikat yang cuma sujud saja. Subhanallah bihamdi. Ini tasbih, makan. Jangan kamu pilih tasbihmu, tasbih malaikat. Kalau tasbih ini bersamaan dengan waktu dibaca oleh malaikat, bersama nih, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, sama, maka diampunkan dosa. Sujud ketika sama tasbihnya, maka diampunkan oleh Allah. Gitu. Nah, diperintahkan untuk bertasbih pagi, siang, malam, sore, agar bisa ketemu pada pertemuan-pertemuan titik yang sentralnya sama. Kemudian tiang aras ini 4, makanya langit itu gak ada tiangnya, ada tiangnya, penyangganya ada. Itu 4 tiang itu berdiri langit itu. Satu malaikat baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian yang kedua, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Yang ketiga malaikat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang keempat Allahu akbar, Allahu akbar. Maka kalau malam betul-betul kamu khusyuk, bagi orang-orang khasyat yang mendengar suara itu keras di langit. Jadi kita bisa ngikuti gitu. Jadi kalau malam itu 2:30 itu sampai subuh hilang. Jam 1 start sudah terdengar suara itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu orang jutaan, model suara jutaan, rumpame gitu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kamu tersopo suaranya. Akhirnya kamu ikut masuk barisannya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha. Bersamaan itu maka kamu termasuk rombongan malaikat. Jadi makomnya sudah makom lagi, makomnya barisan malaikat. Ada barisan aulia Allah Ta'ala juga, subhanallah, alhamdulillah, malam. Ada lagi masuk dalam rombongan barisan aulia, wali-walinya Allah, maka dia bagian dari wali-wali Allah. Gitu. Jadi kalau kamu malam itu ternyata dengerin suara dangdut, itu orang maksiat. Kamu dengerin ada kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah.
malaikat tugasnya itu sampai hari kiamat. Kita untuk baca tasbih 100 males karena kamu rombongan gak jelas. Jadi rombongan gak jelas itu tasbih gak mau, ya, zikir gak mau, sholat gak mau. Ini rombongan gak jelas. Maka yang jelas tasbihnya malaikat itu kalau kita rukuk, ya, rukuk ini ditambahkan. Ada lagi supaya bisa nyambung sama malaikat. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Itu rukuk ditambahi 3 kali bacanya. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh 3 kali. Rukuk itu. Sujud tambahi lagi subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh 3 kali. Jadi double. Jadi pas rukuk double. Rukuknya pas rukuk ketemu malaikat, rombongan malaikat. Dan doanya dikabulkan. Kalau pas sujud baca subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Itu kalau sholat witir kan mesti baca itu 3 kali. Niscaya dia termasuk golongan orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala dan menjadi orang-orang yang membuat sholatnya ikhlas. Sholat yang paling ikhlas malaikat, diperintah dia mengerjakan tanpa minta upah. Kalau kita diperintah mengerjakan pasti minta apa? Minta upah. Kalau malaikat tidak. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Surat Maryam ayat 9. Dan sesungguhnya telah kuciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Udah manusia belum ada, dijadikan oleh Allah dengan hanya pakai Al-Khaliq, hanya menyebut Al-Khaliq, aku yang mau jadikan. Yang mustahil sekalipun, innama amruhu idza arada an yaqula lahu kun fayakun. Jadi jadilah. Mustahil. Bintang mustahil. Itu di mana kabelnya kalau bisa nyalain? Terkontaknya di mana? Yang itu matahari bisa jalan, bulan bisa sembunyi, matahari sembunyi. Itu mustahil. Alamal insan ma'lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa-apa yang sebelumnya tidak diketahui. Ya. Kamu dulu bodoh, gak ngerti, tulis gak ngerti, baca gak ngerti, ngomong gak ngerti. Maka Allah mengajarkan saya jadi pinter. Terus pinter cerewet ngerasa dulu. Banyak ngomong kejabrus, ya. Bukan Al-Quran yang dibaca, bukan wirid yang dibaca, bukan diri dibaca, tapi khianat dalam ucapan lidah. Itu khianat. Banyak bicara atau banyak zikir? Kalau banyak bicara, pasti sedikit zikirnya. Kalau orang banyak zikir, kayak diamnya daripada banyak bicaranya. Itu ahli zikir. Dan
Ahli diem tapi stres ada. Bukan bikin ya, stres. Dalam tertipu ngomong diem. Itu penipu berat. Orang diem itu penipu berat. Ya. Penipu. Gak karu-karuan. Jadi pikirannya gak karu-karuan. Ngomong. Yang cerewet gak oleh, diem terus-terusan gak boleh. Ambil pertengahan. Jangan jadi pendiam, juga jangan pencerewet. Jadi orang tengah-tengah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah lalakum tashkurun. Surat An-Nahl 78. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan diberikan hati agar bersyukur. Surat An-Nahl 78. Aneh. Padahal gimana, corongnya itu gimana bentuknya? Kayak speaker gitu kan. Mendengar bisa, tapi suara nggak keluar. Speaker diputar mendengar, tapi kita nggak bisa keluar. Coba kupingmu kayak speaker, ini nggak ngurusin kosidah gitu. Mendengar, kemudian melihat. Dan hati yang bersyukur. Jadi punya hati itu agar bersyukur perintah Allah Ta'ala Quran. Bukan hati yang menentang atau durhaka, tidak bersyukur. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-ddin hunafa wa yuqimuna shalah wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah 5 ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan, mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ini hubungan terus. Sholat, zakat. Sholat, zakat. Zakat saja tidak sholat, tidak sah. Sholat saja tidak zakat, tidak diterima, repot. Karena ayatnya gandeng, tidak boleh diputus. Dan menurut riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa qala Nabi Isa alaihissalam, la tutasiru kalam bi ghairi dzikrillah fatasu qulubukum wal qalbu wal qalbu qasir ba'id minallahi ta'ala walakin la ta'lamun wala tanduru fi uyubin nas siraka annakum arbabun wanduru ilayatakum ka'anakum abidun wa innaman nas rajulan mubtala wa mu'afa warhamu sahibal bala walhamdulillah alal afiyah. Nabi Isa berkata, jangan banyak bicara selain zikir kepada Allah Ta'ala, supaya tidak beku hatimu.
Dan ketahui hati yang beku itu jauh dari Allah. Tetapi kamu tidak mengetahui. Dan jangan sekali-kali melihat kesalahan orang lain seakan-akan kamu sebagai Tuhan. Dan perhatikan diri dengan penuh kesadaran bahwa kamu adalah hamba. Dan orang-orang itu hanya ada dua macam, yaitu sakit dan sehat. Maka kasihanilah yang sakit dan syukurilah kepada Allah, syukurlah kepada Allah dengan diberinya kesehatan. Maka Nabi SAW tidak sahabat qalbun bil khasyatillah ta'ala tahattat khatayahu kama yatahatu minas syajarati waraquha. Nabi SAW bersabda, jika mereka merasa gemetar seorang mukmin karena takut kepada Allah, maka runtuhlah dosa-dosanya seperti batikan daun-daun yang runtuh dari pohonnya. Waqala Nabi SAW, salasun munjatun wa salasun muhlikatun, wa amal muhlikatun fasuhun muta'un wa hawan mutabah wa ijabul mar'i binafsi wa man munjati wal adna fi rida wal ghadab wal iktisad fil faqati wal bina wa khasyatullah azza wa jalla fi sirri wal alaniyah. Dari Nabi SAW bersabda, 3 golongan yang menyelamatkan dan juga 3 golongan, 3 macam yang membinasakan. Adapun yang membinasakan yaitu pertama, tamak dan bakhil, yang ditaati atau yang dituruti. 2, hawa nafsu, yang terus dituruti. 3, kesombongan dengan dirinya. Dan yang menyelamatkan yaitu pertama, adil dalam ridha atau marah, yang bisa menundukkan, mengalahkan hawa nafsu. 2, sederhana di dalam kekayaannya atau miskin. Jadi kalau miskin sama kaya sama aja gitu, dan kelihatan nonjol gitu kan. 3, tetap takut kepada Allah dalam keadaan sendiri atau orang banyak. Itu kuncinya. Yang jelas saya nasihatkan kepada murid-murid semua di akhir zaman ini, ya, minimal tasbih kalau bisa ya 100. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi diawali dengan Al-Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih lahu ma fis samawati wa fil ardh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 100. Kemudian subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Itu sudah dosa seperti buih lautan akan dihapus oleh Allah. Hanya baca subhanallah il azim wa bihamdihi 100
100 kali siang atau malam. Tasbih itu kalimat bahasa langit. Kemudian kalau kita bisa istighfar, kita astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara, atau astagfirullahaladzim saja, atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau rabbi firli warhamni wa tub alayya. Banyak istighfar, tapi yang pendek aja astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu 1000 kali. Satu kali. Kemudian selawat 1000 kali. Bukan manusia tidak sanggup untuk membaca selawat 1000 kali. Nafsu menolak agar kamu tidak membaca selawat. Iblis menolak agar kamu tidak baca selawat. Iblis menolak agar kamu tidak baca istighfar. Iblis membenci kepada orang-orang yang bertasbih. Maka kamu dipalingkan oleh iblis tadi sehingga kamu menjadi malas. Ditambah plus dasar malas ada, maka tidak ada keberanian atau kekuatan untuk mengalahkan. Plus kecintaannya pada dunia itu membuat makin jauh dari Allah Ta'ala. Insya Allah kalau itu diamalkan, nggak akan kekurangan rezeki, nggak akan terhambat usaha dan pekerjaan, nggak akan terhambat semua daripada perbuatan perihal tentang rezeki apapun, baik spiritual maupun batin. Malazimu istighfar ila yarju min hasyilat tasir. Barang siapa yang melazimkan terus-terusan istighfar, sesungguhnya ketahuilah akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Hadis qudsi yang berfirman Allah, bukan saya. Maka kita jangan istighfar saja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mungkin kalau di jalan lebih sering, di kantor kita lebih sering astagfirullah, astagfirullah. Sampai lupa kita cuma minta ampun aja. Allah kasih rezeki yang gak disangka-sangka. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan apa-apa nasihat dari guru, sehingga kita mendapatkan orang-orang yang selamat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.